Pitwa, menebar kata, menyejuk jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan maqbula. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan ketika kita membahas tentang Ramadan, maka tidak terlepas dari yang namanya masjid. Karena masjid merupakan sentral pusat berbagai aktivitas dan juga kegiatan amal saleh yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dimulai dari salat tarawih, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian ta'lim ataupun kultum, kajian-kajian Islam. Bahkan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dilaksanakan di masjid. Maka ahbati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Sungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, dan juga orang-orang yang membayar, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini merupakan kesempatan yang mulia bagi kita untuk beramal saleh dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit melihat bagaimana sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah, beliau tidak kemudian langsung membangun pasar. Beliau juga tidak kemudian langsung membuka berbagai perkebunan ataupun sektor bisnis dan yang lainnya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya pertama kali beliau membangun masjid, menjadi pusat tarbiyah, dan madrasahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada di masjid. Bahkan musyawarah kenegaraan itu berada di masjid, sehingga terbentuklah negeri Islam di kota Madinah sampai akhirnya disegani oleh negara-negara di sekitarnya. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau Fathul Qadir menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan masjid. Beliau mengatakan al-masajidu tukram, bahwasanya masjid ini seharusnya dimuliakan, wa yunha 'anil lagwi fiha, dan terlarang bagi kita untuk bersenda gurau di dalam masjid ataupun melakukan berbagai hal yang tidak bermanfaat. Karena memang tujuan dibentuknya masjid adalah untuk sebagai wadah kegiatan positif dan juga amal-amal saleh bagi kaum muslimin. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelak di hari kiamat. Dan di antara 7 golongan tersebut ahibati fillah adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, yang ingin dekat dengan masjid dan ingin senantiasa beramal saleh. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ramadan.